Kristen ya. Saya serahkan semua ke Herdi. Oke. Silakan bro. Ya, jadi gini ya, topik kita ini adalah iblis, bro. Sudah dijelaskan dari tadi di dalam iman kekristenan, iblis tidak diciptakan, tetapi yang Tuhan ciptakan. Atau sebentar, saya kasih di pause dulu, bro. Saya kasih ayatnya biar afdol. Kejadian 1 ayat 31 ya. Oke. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi yang diciptakan itu baik. Lalu bila mana itu menjadi tidak baik? Menjadi tidak baik ketika malaikat ya, yang karena kesombongannya, kencongkangannya ingin sama seperti Tuhan, dia melawan Tuhan. Makanya dia disebut iblis. Iblis itu diabolos, yang artinya melawan, menentang. Nah, di dalam konsep Islam kan iblis itu diciptakan. Ya sudah iblis. Bagaimana bisa Allah mengajari Anda tentang kebaikan? Di satu sisi Allah menciptakan kejahatan. Logikanya di mana? Jadi apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dari jalan kejahatan itu? Apakah manusia bisa bertobat? Apakah orang yang berdosa, orang yang kafir dituntun ke dalam kejahatan, dibuat dipandang baik? Apakah itu suatu penuntun? Tidak mungkin Tuhan yang benar membiarkan umat manusia larut di dalam kejahatan. Hanya iblis yang suka melihat manusia larut dalam kejahatan. Bukan Tuhan. Tuhan itu sedih melihat manusia larut dalam kejahatan. Hanya iblis yang bersorak-sorak dan membuat manusia memandang baik kejahatan yang dibuatnya adalah sesuatu yang baik. Ada kejahatan. Hanya iblis yang punya sifat seperti itu. Tuhan yang benar akan menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Saya sudah bacakan tadi Yeskiel 33 ayat 11 bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik melainkan pertobatan. Bagaimana di dalam Islam, bagaimana Allah menuntun orang kafir kepada pertobatan justru diremukan. Apakah Allah itu sama seperti iblis? Sudah kita buktikan bahwa Allah punya sifat sama seperti iblis 50-50. Silakan. Habis. Bentar, saya set lagi. Habis waktu Edi. 10 menit untuk menjawab. Sebentar. Oke, silakan waktu 10 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik. Oke, silakan Pak Juma. Ya, Dinda Wafi. Sebentar ya. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan. Wakulil haqqu mir rabbikum. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, silakan dia kafir. Semua dikasih kesempatan. Anda dikasih kesempatan kemudian. Anda mau kafir, silakan kafir. Anda mau beriman, silakan beriman. Lalu mana iblisnya kemudian? Iblisnya itu yang kemudian perintah Tuhannya dihilangkan dengan mengambil tumbal. Makanya pertanyaan kita, mana dalilnya Tuhan itu menjadikan dirinya sebagai tumbal? Anda tidak mampu menunjukkan. Anda hanya mengatakan darah perjanjianku, darah perjanjianku. Sejak kapan Tuhan memperjanjikan darahnya, darah sendiri? Sejak kapan Tuhan itu punya darah? Sejak kapan Tuhan itu punya daging? Sementara ketika Yesus mengatakan inilah darahku, itu yang dimaksud adalah air anggur. Inilah dagingku, yang dimaksud Yesus itu adalah roti. Bukan dirinya sendiri. Nah, kemudian saudara Herdi, Anda menuduh Allah itu kemudian membuat orang itu sudah kafir, orang itu menjadi mukmin dan seterusnya. Al-Quran yang kamu plesetkan itu tidak begitu bunyinya. Huwallazi khalaqalakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Apa yang Anda ragukan? Buktinya Anda kafir, kami mukmin. Apa yang Anda ragukan? Siapa yang membuat Anda kafir? Ya Anda sendiri. Buktinya Anda merasa benar sekarang. Berarti kekafiran Anda adalah Anda sendiri yang buat. Anda mengatakan justru ajaran kami yang salah. Berarti Anda memposisikan diri Anda menjadi kafir.
Kami memposisikan diri kami sebagai mukmin. Apa yang salah dengan Al-Quran? Huwallazi khalaqalakum. Dia yang menciptakan engkau. Faminkum kafirun. Ada di antara kalian yang kafir kemudian. Nah ini yang terjadi. Kamu ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Sekarang kamu menjadi kafir. Bukan karena Allah. Karena kamu sendiri yang mau. Kamu lebih suka ajaran yang menjanjikan tanpa perintah Tuhan di dalamnya. Perintah Tuhan dihapuskan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Siapa yang mau itu? Apakah Tuhannya Bani Israel? Tidak. Lalu siapa? Tanya diri Anda. Dan itu Anda imani saat sekarang. Kemudian kami umat Islam itu, ketika dikatakan beriman, lalu Anda mengatakan dalam Al-Quran, ada kok dalam Al-Quran dikatakan seperti Ibu. Di dalam surah, salah satunya disebutkan tadi sama si John ini. Ya, Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya memang betul. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini harus atas sepengetahuan Allah, harus atas izin Allah. Semua tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin pencipta langit dan bumi. Emang saudara pikir ada Tuhan selain daripada Allah? Enggak ada. Semua terjadi atas izin Allah. Anda tidak percaya? Baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 33 nomor 9 nomor 11. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya secara turun-temurun. Berarti Tuhan yang punya kendali, bukan Anda. Amsal 16 nomor 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi jangan Anda bilang Anda kafir tanpa izin Allah. Anda pikir Anda beriman tanpa izin Allah. Semua atas izin Allah. Baca kitabnya Yahudi yang Anda pinjam. Amsal 19 nomor 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Masih kurang rupanya. Tidak ada yang bisa beriman tanpa izin Allah. Itu dalil di dalam Al-Quran. Dan itu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Sekarang yang Anda imani adalah Paulus. Siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan apa yang diimani dan apa yang dikatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nenekmu kiper. Enak aja dengan berkata Yesus adalah juru selamat maka orang akan diselamatkan. Nenekmu kiper. Dari mana sumbernya itu? Ajaran Tuhan itu justru mengatakan banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini ajaran siapa yang ngajarin kalian tuh? Ya, dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib, maka kita akan diselamatkan. Di mana pokok ajarannya? Sedangkan menuhankan, timer waktu. Silakan Dinda Wafi. Maaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di typingan ya. Disuruh on cam sama teman-teman ini. Saya kalau on cam teman-teman, ketahuan bohongnya Mas Herdi gitu loh. Kasihan. Ini ya, saya on cam ya. Saya kalau sekali on cam, ketahuan langsung bohongnya gitu loh. Karena dia cuma baca terjemahan gitu. Ini ya, hadis Sahih Muslim nomor 4936. Kitab Taubat. Apa temanya di sini? Dosa menjadi lebur dengan istighfar. Hadis bab istighfar oleh Mas Herdi dikaitkan dengan masalah takdir, kan gabrul namanya. Itu loh. Jadi saya kalau sampai on cam ketahuan bohongnya nanti gitu loh. Kemudian
Di sini kan ada kata-kata begini, laulam tuznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian semua. Nah, Mas Herdi kan cuma baca terjemahan, tidak pernah belajar bahasa Arab. Kalimat lau di sini bermakna lau imtinaiyah. Lau imtinaiyah itu apa artinya? Lau andaikan yang tidak pernah terjadi gitu loh. Faham nggak? Nggak paham karena nggak belajar bahasa Arab gitu. Duh, kabur. Nah, jadi Bentar, ya lanjut. apa namanya ya? Kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak mungkin tahu. Sampai kapan kalian akan menilai suatu teks hadis itu hanya bermodalkan terjemahan begitu? Laulam tuznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Launya bermakna imtinaiyah. Kalau belajar ilmu nahwu faham itu. Lau yang tidak akan pernah terjadi gitu loh. Jadi teman-teman, kita ada on cam karena sudah hafal gitu. Makanya nggak usah nyuruh-nyuruh on cam. Kalau sekali on cam kan langsung ketahuan bohongnya kan. Sedangkan ya iblis ini sebenarnya lebih hebat loh daripada Tuhan di dalam Bible ya. Kenapa? Coba kita buka teman-teman ya. Kita buka di dalam Ayub ya. Ayub 1 nomor ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, di sini kan pinteran iblis daripada Tuhan. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Tuhan bisa nggak tahu gitu loh tempatnya iblis. Sampai Tuhan nanya, kamu dari mana aja gitu. Kan lucu teman-teman gitu loh. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Maka tidak heran ya ketika iblis itu adalah orang yang termasuk ikut andil dalam penyalipan Yesus. Yesus bisa tersalib gara-gara iblis karena iblis lebih hebat. Bahkan Tuhan tidak tahu iblis ada di mana gitu loh. Sampai ditanyain kamu dari mana, kan lucu itu namanya. Kemudian di dalam Maleakhi 1 ya, nomor 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ingat ya, Tuhan membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Tuhan pilih kasih di sini. Tuhan menyengsarakan Esau, pegunungannya menjadi sunyi. Begitu, sekian. Oke, waktu habis. Lanjutnya. Bentar, Pak Amir ya. interupsi sebentar. Ini akun yang ketiga ya. Dua-duanya tadi udah kena azab. Ini yang ketiga. Lanjut. 8 menit untuk menanggapi ya, Bro Malikil ya. Oke, siap. Oke. Pak John, mau duluan? Ya, saya dulu ya. Silakan. Dari tadi ditanya sujud. Oke. Yang suruh sujud malaikat, yang disalahkannya iblis. Yang salahnya siapa? Yang merintah apa yang diperintah ini? Ya iblis ya bener lah. Gimana lagi? Apakah Allah selalu mencari oknum yang untuk disalahkan terus? Seperti iblis selalu disalahkan terus dari oknumnya. Kemudian katanya kafir, mau mukmin silakan. Makanya dibaca di Quran 43 nomor 60 itu bagaimana. Jadi Allah tuh selalu yang ada ngomongnya susah lah aku. Ya begitulah dibaca aja teman-teman sendiri nanti. Oke. Nah, kemudian nanti sebentar bro. Ya, lanjut. Lah bahwa Allah kalau saya lihat dari cerita-cerita tadi yang dijelaskan oleh Zuma maupun Nabi, berarti manusia tuh seperti robotik biologis gitu loh, diatur sana, diatur sini, sudah ditentukan takdirnya harus begini, takdirnya harus begini. Tidak ada namanya kebebasan hidup ini gitu loh. Kemudian Allah tidak dapat menanggung dosa. Bisa nggak Allah menanggung dosa? Dosa malah ditimpakan sama Yahudi Nasrani. Kalau saya Yahudi Nasrani, wegah nemen. Ya lanjut Bro Malikil. Oke, ya. Ada banyak yang harus saya tanggapi ya.
Saya harap yang mau nge-ban nanti habis setelah pemaparan ini Anda mau ban silakan. Ya, jangan di-ban sementara lagi saya paparkan data, saya keluarkan data ya. Nanti setelah selesai saya paparkan data baru Anda ban aja, nggak apa-apa, terserah Anda. Masih ada 7 akunnya. Oke. Jadi kawan Wafi mau mempersalahkan terjemahan dan itu katanya saya. Saya kasih tahu ya, ini bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan. Bukan orang Karisteng. Ini situs Islam, orang Islam yang menerjemahkan. Tidak layak bro mau menyalahkan saya. Bukan saya. Oke, ya. Bukan saya ya, bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan, bukan. Tapi orang Islam yang menerjemahkan, bukan Malikil Amalak dan bukan orang Karisteng. Oke, catat itu. Oke. Lalu tentang Quran. Di dalam kitab Tagabun, ya, Tagabun ayat 2, dialah yang menciptakan kamu. Dialah yang menciptakan kamu, lalu kamu itu ada kafir, ada mukmin. Ya, jadi kamu ini ada yang kafir, ada mukmin. Kalau Bro Suma mau tafsir mandiri nggak apa-apa. Tapi saya bawa rujukan nih, tafsir dari Tabari. Ya, tafsir Tabari nih, tafsir Tabari. Nih. Bukan tafsir mandiri ya, tafsir Tabari. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan di antaramu ada yang mukmin." Maksudnya adalah sebagian lainnya membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa dialah yang telah menciptakan mereka pertama kali. Sebelum mereka tidak ada sama sekali. Jadi Allah yang menciptakan. Nih baca ayat sebelumnya nih. Takwil firman Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir di antaramu dan dia mukmin. Dialah membuat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini punya sifat yang tidak baik. Di dalam Alkitab, Tuhan yang kami imani menciptakan segala sesuatu itu baik. Yang menciptakan ketidakbaikan adalah iblis. Lalu tiba-tiba saya dapati di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak baik. Apakah Allah itu iblis? Siapa yang bisa membuktikan Allah itu bukan iblis sedangkan Allah tidak pernah eksis? Firman-Nya yang menciptakan kamu maksudnya adalah dialah yang telah menciptakan kalian semua. Kalian semua. Ya, siapa kalian semua yang kafir dan mukmin? Wahai manusia, pada penggalan ayat ini disebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada di antaramu yang mukmin. Dialah yang telah menciptakan mereka. Jadi bukan karena keinginan mereka. Kenapa bukan karena keinginan mereka? Allah Subhanahu wa taala itu mengunci mati. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau mengetahui. Jadi hati orang-orang kafir kenapa nggak bisa bertobat? Karena udah dikunci mati. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, termasuk saya ya, tanpa alasan yang sampai kepada mereka sangat besar kemurkaan. Di sisi Allah dan di sisi seorang yang beriman, demikianlah Allah mengunci mati setiap orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Tapi di sini salah, saya nggak sombong ya. Saya hanya punya pengetahuan tentang membuka kedok dari apa yang Allah ajarkan ya. Jadi bagaimana Allah ini kok mengunci mati setiap orang kafir? Bagaimana ada pertobatan? Kalau sudah dikunci mati ya sudah. Jadi badut ya, jadi boneka. Ya kan? Tidak ada peluang untuk orang bertobat. Lalu bagaimana ketika ada orang kafir yang bertobat? Kapan Allah membuka kuncinya? Siapa yang ngasih tahu Allah membuka kuncinya? Ya kan lucu. Dalam pembuktian hal seperti itu kan tidak ada yang bisa membuktikan itu semua nehi aja nehi. Ya nggak mungkin. Karena itu hanya sebatas halusinasi yang dibawa ke dalam ranah iman yang dipahami adalah kebenaran. Itu sesuatu yang tidak bisa masuk di akal saya. Oke kawan. Kita lanjut ya. Kemudian ada yang mau cobakan? Silakan kalau. Lanjut. Oke. Jadi tentang iblis yang kita bahas dari tadi kawan, harus kalian bisa menjelaskan kenapa Allah menciptakan kejahatan. Bukankah Allah yang diklaim oleh kalian itu baik, mengapa ada kejahatan? Ya. Kalau Allah menciptakan kejahatan, ngapain juga dia mau menyalahkan orang yang berbuat jahat? Logikanya di mana? Ya sudah tentu manusia kalau tidak ada kejahatan, manusia tidak akan berbuat dosa. Ya, manusia berbuat dosa karena inspirasi, karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa manusia harus disalahkan?
atas kejahatan yang Allah ciptakan. Mengapa? Kasih alasan yang tepat mengapa manusia disalahkan karena berbuat dosa, sedangkan kejahatan adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau membahas atau membahasakan Allah itu bukan membuat skenario. Sudah kita bacakan dari tadi, Adam sebelum diciptakan dia sudah ditetapkan berdosa. Dan lagi di dalam hadis sahih Muslim 4797 ya. Oke, atau gini aja, 4813 dulu. Mengapa orang kafir itu sudah dikunci mati? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ya penghuni surga ketika mereka masih dalam tulang rusuk, masih sperma. Di dalam hadis sahih Muslim 4813. Jadi percuma manusia hidup sudah ditetapkan oleh Allah sejak masih sperma. Ingat, masih sperma. Anda belum janin. Anda sudah ditetapkan oleh Allah masih sperma di bapakmu. Sudah ditetapkan oleh Allah Anda penghuni surga dan penghuni neraka. Maka percuma ketika ada orang yang berbuat baik, lalu kalau takdirnya itu neraka, ya udah neraka. Kenapa demikian? Karena itu semua adalah takdir. Allah sudah men-setting semua itu sedemikian rupa di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Lalu di dalam riwayat Ahmad 4989 4968 ya, kita baca di sini. Di pause dulu bro. 6948. Habis waktu. Oh habis waktu. Aduh. Oke lanjut. Sebentar. Ini apakah mau dilanjutkan ke babak ketiga karena Herdi sudah dua kali. Bentar Pak John. Ini waktu untuk pihak Islam menanggapi 8 menit dulu untuk menanggapi. Oh iya, oke. Ya, baru Nggak, masuk ke masalahnya sesi di-ban terus ini 3. loh. Ini masalahnya di band sebentar. terus gitu loh. Ya, sebentar. Oke. Silakan dari Maksudnya apa, Bang? ya, Lanjut saja. Masih ya, silakan dimulai. silakan Bang Juma atau Bang Iya. Wafi. Baik. Di dalam kitab saudara ya, di dalam Yakobus 4:13 sampai nomor 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu bermegah diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bukti bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tadi saya sudah menyajikan data kepada saudara, dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhanlah yang menentukan itu semuanya. Ya, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi hikmat Tuhan. Tuhan yang punya wewenang, bukan kita. Lalu kemudian ketika ayat yang saudara bawa, tadi kan sudah saya jelaskan kepada saudara. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Berarti ada potensi free will kepada kita manusia. Yang mau kafir silakan kafir. Bebas. Ini ayat loh. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 loh yang saya sajikan dari tadi. Lalu kemudian data yang Anda bawa dari surah At-Taqabun. Itu sangat jelas sekali di ayat keduanya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu, kata lalu ini akan terjadi masa yang akan datang setelah diciptakan manusia itu. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Bukan Allah menentukan kamu lahir kafir, kamu lahir mukmin. Tidak seperti itu. Ya, lagian di dalam pemahaman umat Islam bahwasanya Allah yang punya otoritas tertinggi. Kamu sebelum dilahirkan tidak pernah diskusi dengan pencipta. Tuhan, ciptakan aku.
tapi dalam keadaan laki-laki ya, dari seorang wanita yang adalah ibu presiden. Jangan kau lahirkan aku dalam seorang rahim wanita miskin. Tak ada yang kayak begitu. Serta-merta Allah menghendaki, bahkan Tuhan yang menumbalkan darahnya di atas tiang salib menurut saudara, mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan loh, datangnya pun bukan atas kehendaknya sendiri. Ada otoritas yang tertinggi yang merencanakan semuanya itu. Kenapa Anda komplain? Kenapa Anda yang jadi risih sekarang? Emang situ yang Tuhan? Tuhan mau begitu ya begitu. Kalau Anda mengatakan, oh iblis, tidak, Bung. Kamu tidak memahami Al-Quran. Jelas sekali kok datanya di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Kebenaran itu sudah ada. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Kalau memang kamu mau. Barang siapa yang mau mukmin, silakan menjadi mukmin. Kalau kamu mau. Tidak ada paksaan. Sekarang ada enggak paksaan kalian untuk masuk agama Islam? Enggak ada. Ada enggak paksaan kalian untuk menjadi kafir? Enggak ada. Semua pilihan masing-masing. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang Anda harus salahkan itu adalah yang menuntun Anda mengimani ada Tuhan mati menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Itu yang Anda harus salahkan, karena itu tidak diajarkan oleh perjanjian lama. Demikian, silakan di Nawafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Herdi bawa Sebentar. Kalau Herdi bawa 3 hadis, ya. Bentar Ustaz Kenapa? Wafi. Saya udah stop ini waktu. Pak Amir, gimana ini? Udah 3 akun ini kena ban. Siapa? Malikil tuh. Mana dia? Di ban lagi Pak, kelihatannya. Siapa yang? Tapi Pak Amir kan bisa lihat itu. Gak ada Ya, kejelasan di sini, gak ada. Nggak kelihatan. Coba Ya, setelah ini Biasanya kita ada langsung pemberitahuan, ini penutupan kok aja nggak ada sudah, ya. pemberitahuan. Nggak ada, Jangan-jangan nggak ada ini siasat pemberitahuan. iblis. coba Nggak lihat ada Pak Amir, pemberitahuan, geser bro. ke kanan. Geser ke kanan layarnya, kelihatan tuh. Hah? Layarnya Ya. geser ke kanan. Kelihatan Nggak tuh. ada, nggak ada. Nggak ada. Loh, bukan kena ban berarti. Nggak ada penjelasan di sini. Makanya biasanya kalau ada begitu, ada peringatan Herdi. Iya, karena gitu saya juga biasanya. sering di Atau net, jadi Malikil saya paham, ini. saya ngerti. Ini siasat. Biasanya kalau ada siasat. itu langsung ada tanda Siasat. kuningnya itu. Ini nggak ada. Loh, kabur Bener-bener juga. nggak ada kok. Bentar. Tuh, Kita kok kabur tunggu semua? aja. Ini dia nggak ada. Nggak. Biasanya iya Ini Pak ada Amir, masuk. saya kalau live Pak Amir ya. Halo. Saya kalau live, kalau ada di teman di formal itu kena ban, Bentar, Pak, itu Pak. pasti ada pemberitahuan ke saya gitu. Bentar. Bentar. Iya. Ini Supaya akun tidak yang ada keempat dusta, ya. Bro Malikil. Jadi Ya. di sini kan Anda dituduh Cerdik seperti ular. punya inisiatif melakukan hal-hal yang buruk. Coba akun pertama yang kena ban kamu masuk ke room ini, coba Oke, Pak typing. Amir Jambak undang Oke, aja, bisa siap. nggak? Siap. Gitu. Oke. Coba. Sebabnya di sini nggak ada kejelasan, nggak ada Ya, keterangan. nggak apa-apa, kita buktikan aja supaya tidak ada dusta ya, Pak Amir ya. Biasanya ada peringatan begitu. Nanti kayak warna kemarin. kuning itu. Nanti kayak kemarin disuruh matikan layar laptop. Oh iya Bang, iya. Ternyata nggak dimatikan, cuma ditutupin pakai tangannya. Nggak ada Aduh, lagi malikilnya bahaya Pak ini. Amir. Enggak, dia keluar dulu sebentar katanya. Oh ya, keluar dulu ya. Ya. Gimana? Saya teruskan Kalau jawaban biasanya ini. kalau ada ngeband, biasanya ada penjelasan di sini. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada peringatan gitu loh. Kemarin Rion juga gitu, ada peringatan tapi langsung Mana? bilang, Rion hati-hati gitu. Mana Bro Malikil? Kok udah masuk di akun pertamanya? Ini. Coba Jambak. Mana dia? Oh, kelihatan si Malikil. Jambak aja, Jambak. Permintaan aja, Malikil. Nggak bisa, Minta permintaan nggak bisa aja. Permintaan. Kalau kena ban nggak bisa. Gak bisa Diundang Bang aja Amir, langsung. Pak Amir. Minta permintaan nggak bisa kalau kena ban. Nah itu dia udah typing tuh. Diundang aja langsung. Ya. Bisa nggak? Sebentar. Tak cariin dulu nih. Tak cari dia namanya Malikil mana ini.
Sabar, 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 sabar. Mana sih namamu Malikil? Makanya namanya jangan pakai Malikil lah. Herdi aja. Heh. Iya, makanya namanya Malikil. Malikil berdosa itu namamu itu. Hejo, berdosa itu. Namamu Malikil. Aduh, tapi di sini nggak Tapi kelihatan begini, ini. Pak Waduh. Amir. Pak Amir, gini, di kolom tamu itu, kalau nama dia nggak muncul, itu berarti memang dia kena ban. Oh, enggak. Muncul, Iya. muncul, tapi nggak bisa dijambak biasanya. Nah, coba. Bentar. Nggak muncul kok. Nggak ada. Coba Bro Malikil typing lagi. Typing aja coba, typing. Pak Amir ya. Iya, Diklik aja nanti profilnya. undangnya. Iya. Malikil mana? Ayo, oke. Bagaimana cara naikkan ini dia? Kalau sudah Klik kita ini aja kan. profilnya, terus undang. Oh, Klik aja profil dia profilnya. langsung undang. Oke. Oh, tapi ini Paulus penyesat namanya. Oh, bukan. Bukan. Ini Paulus penyesat ini ya. Bukan. Aduh, ini namanya ini Malikil lain ini. Sebentar. Bentar Malikil. Profilmu tak jambak ini. Aduh, sudah mau saya kuat ini. Nggak mau. Ya nggak bisa berarti kena ban. Loh, Udah masuk pakai akun yang lain lagi. nggak maunya itu gimana Pak Amir? Maksudnya itu ditolak atau gimana? Nggak mau muncul untuk diklik ke Ya, ke berarti udah nih? kena ban, udah positif. Biasanya kalau di ban, Jangan suzon diklik dong. juga nggak akan bisa gitu loh. Iya. Oh, kalau begitu kena ban beneran berarti. Iya, Ya, iya sudah. betul. Ya, Bro Malikil pakai akun lain lagi. Ya udah nih akun terakhir aja dan dengerin jawabannya Ustadz Wafi. Ya, habis itu closing aja deh. Closing aja Iya. deh. Closing aja sudah. Oke, lanjut dulu Kang Wafi. Dihabiskan 3 menit. Gak apa-apa, Pak Amir, biar didengar. Nggak bisa dia. Katanya punya 7 dia. Yang keempat tadi. Punya 10 katanya. Siapa itu? Katanya punya 10. Iya. Baru 3 Iya, yang nggak bisa masuk lagi. udah naik kan? Nggak tahu barangkali yang lain-lainnya kena ban lagi dia nggak sadar. Tapi kalau kena ban memang masih bisa bicara. Kan biasanya langsung keluar. Enggak. Bisa, cuma bisa Hanya typing bisa aja, typing. Pak. Hanya bisa typing. Oh. Dia nggak bisa Nggak naik ke koma. nggak bisa minta permintaan, nggak bisa itu apa dijambak. Iya, nggak bisa ini. Namanya dia nggak ada. Waduh, disembunyiin ini namanya dia. Ya udah, Pak Ustadz Wafi lanjut aja. Wah ini ada. Sebentar. Tuh ada Dia tuh. sudah minta permintaan. Tuh, ya, Sudah ada. naik, Dia naik. minta permintaan ini. Ada. Berarti nggak di. Wah bohong kamu. Ini pakai apa lagi nih? Ini yang keempat udah. Akun yang Katanya punya keempat. 10. Iya, masih ada 6 lagi. Nggak, Tapi- 5 lagi bro. Bentar, Tadi bentar, pagi sih Pak Ustadz. 1 di ban bro. Ya, Bro Malikil, iya. ini setelah habis waktu langsung closing statement ya. Oke, iya. Oke. Masalahnya gini bro, akun ini nggak bisa open cam. Nggak apa-apa ya, Iya, saya nggak apa-apa, sebut, makanya langsung saya closing sebut, statement aja. saya sebut referensinya, apa yang saya ucapkan dengan referensinya di mana saya sebut ya, biar tidak jadi fitnah. Bro Oke. Malikil, ini kan tanggapan mempertegas jawaban dari pihak Oke. Islam. Setelah itu kan closing statement nggak nyebrang, jadi nggak perlu Ya, buka data good. lagi. Good. Oh, Oke ya, silakan. setelah ini closing ya? Oh ya sudah. Ya, silakan Oke. Ustaz Wafi. Tapi saya nggak kelihatan atau ada gambar saya di? Ada. Oke, kawan-kawan Itu yang makanya namamu nih. ya bentar. Pak Amir saya iklan dulu. Kawan-kawan yang nge-ban di follow dulu ya, baru di ban. Nah, lanjut Pak Amir. Silakan. Silakan Pak Ustaz. Namamu nggak diberkati ini namamu di nggak diberkati itu.
Oke, lanjut. Ganti hari dia aja deh. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang dibawakan Mas Herdi ya. Hadis Muslim nomor 4813. Hadis ini sebenarnya sudah beberapa kali saya kanter tapi tetap dibawa terus sama Mas Herdi ya. Hadis ini menerangkan makna setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, bukan hadis masalah takdir Mas Herdi. Kalau di Islam, anak yang baru lahir itu kalau mati langsung masuk surga. Kalau di Kristen langsung masuk neraka, kan begitu. Sedangkan kalimat di sini ya, bahwa innallaha sesungguhnya Allah khalaqa telah menjadikan lil jannati untuk surga ahlan para penduduknya, khalaqakum laha yang mana Allah menciptakan penduduk surga, itu kaitannya dengan kemahatauan Allah. Itu bahwa Allah itu maha tahu siapa nanti umat yang akan taat dan siapa nanti umat yang akan celaka, begitu. Itu kemahatauan Allah. Jadi repot kalau Allah gak maha tahu, Mas Herdi. Kayak tadi ayat yang saya jelaskan bahwa Allah gak tahu iblis Allah ya, bukan Allah ya. Allah gak tahu ada di mana iblis, itu kan susah nantinya. Iblis itu ternyata hilang dari pantauan Allah gitu loh. Harus ada Sherlock untuk mencari iblis, begitu. Kemudian sampai lupa saya ini ya. Apakah Tuhan ini juga tidak bisa menanggung dosa? Kata Mas John Timothy ya, Tuhan Islam itu tidak bisa menanggung dosa. Dosanya itu ditanggungkan kepada Nasrani dan Yahudi, kan begitu katanya. Coba Mas John buka di Amsal 21 nomor 12. Di sana secara tegas mengatakan begini Mas John. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, biar. Jadi orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi orang fasik itu udah tempat jadi penebusan dosa gitu loh. Jadi jangan main-main, di kitab Anda ada, jangan dibawakan ke kita gitu, gak laku. Kemudian di Yesaya 30 nomor ke-28. Di sini Tuhan juga ingin menyesatkan. Karena tertulis begini, hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, dan airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang sesuatu kakang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Siapa pelakunya? Penyesat ini Tuhan. Begitu loh. Jadi apa yang ada di kitab Anda jangan dibawakan ke kita, gak laku Mas. Kemudian kalau Allah dibilang sengaja menyesatkan sehingga manusia tidak bisa diberi kesempatan taubat, maka Mas John dan Mas Malikil harus buka kitab Anda dulu. Makanya baca kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Amos 7 nomor 8, di sana jelas. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku akan memaafkannya lagi. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, berarti Tuhan tidak menerima maaf di sini. Tuhan tidak menerima taubat. Kan jahat dong. Di Amos 8 nomor 2, lalu berfirmanlah ia. Apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Loh, Tuhan kok tidak maha pemaaf, katanya kasih. Duar. Sekian. Selamat datang di kebenaran. Ya, silakan. Tadi berapa menit Pak Amir closing statement? Closing statementnya disepakati 6 ya? 7 menit. 7 ya. 7 menit. Oke, dari pihak mana dulu? Kristen dulu. Silakan. Oke. Yang enggak dong, Silakan. yang mulai dari Islam ya Islam dulu dong. Gak apa-apa Pak John, kita aja. Gak apa-apa. Silakan Bro Herdi, buat Bro Herdi semua ada waktunya. Udah silakan. Iya Pak John, santai aja, closing pelan-pelan, alon-alon. Lanjut Pak John, gak apa-apa, closing. Enggak. Bro Herdi aja enggak apa-apa. Aku diam. Oh, oke. Bentar ya, saya minum dulu. Iya. Yo. Santai Bro. Santai. Cap tikus ya. Iya. Cap tikus ya. Pak Amir kok bisa tahu? Saya tahu ngomongmu begitu itu karena cap tikus, Bro. Oh gitu ya. Monggo lanjut. Oke, bentar ya.
Oke, terima kasih ya sebelumnya buat Pak Amir karena sudah roomnya steril meskipun 3 akun melayang nggak apa-apa, saya anggap steril ya. Dan dalam hal ini ya memang kita diskusi ya memang gitu kawan-kawan ya, kawan-kawan muslim yang baperan yang mau ngeban yang baperan itu kagak tahu diskusi itu saling mematahkan argumen, artinya argumen dengan data basis data. Ya guys, kalau saya asumsi wajar Anda ban, tetapi kalau berbasis data lalu Anda ban, Anda report, berarti ada sesuatu ketakutan di dalam diri kawan-kawan muslim ini. Saya melihatnya seperti itu. Ya oke, gak apa-apa. Itu hanya intermezzo aja. Nah, di dalam pemahaman tentang iblis, Alkitab itu sangat jelas bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang kasih, tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang tidak baik. Itu dia katakan di dalam kitab Kejadian tadi ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 31 bahwa segala sesuatu itu diciptakannya dan dipandangnya baik. Lalu tiba-tiba dengan seiring waktu berjalannya waktu, sesuatu yang baik itu berubah menjadi tidak baik. Mengapa bisa berubah menjadi tidak baik? Karena ada Tuhan yang Tuhan kasih ke manusia free will. Mengapa Tuhan kasih free will? Karena Tuhan yang kami imani bukanlah Tuhan yang otoriter, yang seperti siapa namanya otoriter itu? Yang di Jerman itu Adolf Hitler, ya tidak seperti itu. Tuhan kami memberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu yang disalahgunakan baik malaikat maupun manusia. Jadi mereka jatuh karena kebebasan itu. Harusnya dengan kebebasan manusia bersyukur bisa ada kebebasan hidup, tidak di remote control oleh Sang Pencipta. Nah itu yang harus disyukuri di dalam iman kekristenan. Tapi kawan-kawan ya saya instruksikan, saya himbau jangan kebebasan itu menjadi kebablasan. Oke. Iman kekristenan itu sangat jelas. Kristus adalah jalan keluar atas apa yang sudah terjadi, atas kebebasan yang setelah kebablasan di dalam diri manusia. Tapi tidak untuk malaikat. Kenapa tidak malaikat? Karena malaikat ketika berdosa mereka adalah makhluk roh dan mereka kekal. Ketika mereka berbuat dosa mereka ikut kekal. Sehingga tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan bagi makhluk yang immortal. Berbeda dengan manusia makhluk yang mortal ada fase kematian. Nah ketika manusia ini masih bisa diselamatkan, Tuhan yang datang menyelamatkan. Kenapa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan? Karena hanya yang mengerti pencipta sesuatu bentuk tersebut yang bisa mengerti seperti apa memperbaiki kesalahan itu. Ibaratnya kalau kita mau membuat suatu mobil, ketika mobil itu rusak, kita yang menciptakan itu tahu di mana letak kerusakannya karena kita yang membuat, kita yang menciptakan. Seperti itulah Tuhan kami. Tuhan kami bukanlah Tuhan deisme. Ketika menciptakan lalu membiarkan manusianya luntang-lantung mencari keselamatan sendiri. Tidak seperti itu. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena kasihnya, karena dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya atas kehendaknya sendiri, dia yang datang menyelamatkan. Karena memang di dalam pemahaman, di dalam aturan dia bahwa keselamatan penciptaan itu adalah hak prerogatifnya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah hak prerogatifnya yang tidak mungkin diwakili kepada siapapun. Dialah yang datang menyelamatkan. Tidak ada Tuhan yang menggaransi keselamatan hanya dengan berbuat ini baik, ini dan itu. Tuhan yang menggaransi keselamatan itu dengan darah dan tubuhnya. Ya, dan dia sudah menyatakan, sudah dijelaskan panjang lebar tentang tipologi, tentang nubuatan, sudah dijelaskan bahwa darah perjanjian itu adalah perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan orang Israel. Maka penggenapannya pun harus dengan orang Israel. Dan sudah terbukti Kristus sudah lahir, darahnya sudah tercurah dan dia sudah naik ke surga. Maka siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat selamat. Karena dengan darahnya manusia itu bisa disucikan. Tidak ada satupun darah manusia atau air suci pun di dalam dunia ini ataupun di alam semesta yang olehnya bisa mensucikan manusia selain darah Kristus. Silakan Pak John, lanjut.
Ya, jadi jelas sekali kalau di Kristen itu Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada manusia atau ciptaannya gitu loh. Makanya Allah kita adalah Allah yang mau berkorban untuk menyelamatkan manusia. Karena dia kasih, tapi dia juga harus adil terhadap apa yang dilakukan. Itu loh. Kemudian kalau di dalam Alkitab dijelaskan di Matius 4 ayat 8. Itu kalau di Matius itu dikatakan bahwa yang minta disembah adalah iblis. Karena kenapa? Karena kita Allah yang tahu, maha kuasa. Dia nggak perlu minta-minta gitu loh. Itu. Kemudian sebagai penutup, saya minta maaf pada teman-teman di chat karena ini dalam diskusi, ataupun pada yang di room, Pak Amir, Zuma, maupun Mafi, bila ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan. Karena ini adalah diskusi, kita memperlihatkan kemana ajaran yang benar gitu. Silakan lanjut Bro Herdi. Oke, ya, karena memang topik kita adalah tentang iblis, jadi pemaparannya memang agak hot. Kawan-kawan yang tersinggung, ya yakinlah kalian bahwa semua yang saya bawakan adalah tekstual, dan tekstual yang saya bawakan bukan made-in, bukan made-in Malikil Amalat, dan bukan made-in orang Karisteng, tapi made-in adalah sejarawan, adalah praktisi Islam yang ada di Indonesia. Jadi semua yang saya bawa itu bukan made-in Malikil Amalat, bukan made-in orang Karisteng, tetapi made-in sejarawan praktisi Islam yang ada di Indonesia. Haleluya, amin. Jika ada yang merasa terkuti dengan apa yang saya bawakan, pelajarilah itu referensinya. Oke, siap. Waktu habis. Oke, silakan dari pihak Muslim untuk closing statementnya. Monggo Bang Juma dulu atau Baik. Bang Wafi dulu? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran menuntun kami umat Islam itu ya, mengatakan dalam surah As-Sariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi kalau ada malaikat, ada iblis, ada kebaikan, ada keburukan, ada hak, ada batil, ada wanita, ada pria, ada surga, ada neraka. Ya, itu karena Allah itu Maha Pencipta, Maha berkehendak. Kalau dikatakan bahwasanya hanya kebaikan yang kemudian diciptakan oleh Allah, hanya malaikat, iblis tidak diciptakan, lalu ternyata ada yang menjadi iblis kemudian, ini adalah Tuhan yang tidak maha kuasa. Kenapa? Ada yang mampu menciptakan dirinya sendiri, bukan karena ciptaan Allah, bukan karena ciptaan Tuhan. Kalau di Islam itu tidak, semua berpasang-pasangan. Iblis diciptakan, malaikat juga diciptakan. Lalu kemudian Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada sesuatu yang aku tahu, kalian semua tidak tahu. Rahasiaku kalian nggak tahu, ilmuku kalian nggak tahu. Aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi, kamu itu ciptaanku, ilmumu tidak seberapa. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam, dikatakan bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Karena memang Allah menciptakan itu semua. Potensi itu diberikan kepada manusia untuk kemudian memilih jalannya masing-masing. Makanya dikasih akal pikiran. Kalau mau dikatakan Tuhan yang menanggung dosa, ya jadi aja makhluk selain daripada manusia. Misalnya seperti kambing, seperti ayam, seperti sapi. Hidup aja seperti itu. Karena Tuhan akan menanggung dosa-dosa kalian. Tapi kalau di Islam tidak, dikasih akal sebagai senjata untuk menentukan baik dan buruk di dalam kehidupan ini. Untuk mengetahui mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan.
Akal ini yang menjadi filter kemudian. Sehingga nampak di dalam kehidupan umat Islam itu segala aspek di dalam kaidah beragamanya selalu berdandaskan terhadap kitab suci. Jalan, duduk, berdiri, berkata, dan seterusnya. Semua ada tuntunannya. Kenapa? Karena pijakannya adalah perintah daripada pencipta langit dan bumi. Itu jelas tuh. Tidak ada kebebasan. Semuanya diatur oleh Allah. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu, musuh bagi istrimu dan keturunanmu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ini Tuhan sudah peringatkan, tapi karena iblis itu memang adalah tugasnya karena sombong, dia tetap saja menggoda Adam alaihissalam dan istrinya. Jadi di Islam, musuh nyata itu adalah iblis. Siapa yang mengikuti iblis, maka itu adalah iblis. Demikian, silakan Dina Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, "Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha." Orang yang berbuat baik maka akan kembali kepada dirinya sendiri, dan orang yang berbuat jahat juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi manusia yang diberikan ikhtiar oleh Allah bisa memilih jalan menuju neraka ataupun jalan menuju surga, maka itu yang akan menentukan bagaimana takdirnya nanti di hari kiamat. Apakah Allah tidak mampu menjadikan semua umat ini menjadi satu, tak berbeda-beda? Mampu. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 93 secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allah, andaikan Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah." Allah akan menjadikan kalian semuanya satu, umat satu, tak berbeda-beda. Tapi apa kenyataannya sekarang yang terjadi? Kita semua berbeda-beda atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang punya niat misinya adalah pemurtatan massal, dia tidak akan pernah berhasil sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kemauan Allah itu ada pada diri Allah, bukan diri kita sendiri. Dan Allah ini Maha mengetahui. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa-apa yang terang-terangan, bahkan yang rahasia, Allah Maha tahu. Makanya beberapa kali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Maha tahu nanti siapa yang akan menjadi ahli surga dan siapa yang akan menjadi ahli neraka. Ini namanya Tuhan gitu loh. Maha tahu dan maha mampu atas segala sesuatu. Begitu. Dulu ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah diketahui siapa ahli surga dan ahli neraka, ngapain kita beribadah?" Kata para sahabat. Termasuk saat itu ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu apa jawaban Rasulullah? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Kalian harus semangat beramal ibadah. Karena setiap sesuatu, setiap ciptaan akan ditakdirkan sebagaimana ciptaan yang awal-awal dia diciptakan. Jadi itu adalah motivasi dari Rasulullah bahwa setiap orang memiliki ikhtiar. Kalau dia mau semangat ibadah, maka takdir Allah yang baik akan Allah tentukan kepada orang itu. Rasulullah tidak akan menjawab, ya sudah, kamu tidak usah ibadah kalau gitu, biar tak. Karena Allah sudah tahu mana yang surga, mana yang neraka. Ternyata tidak kan? Jawaban Rasulullah ternyata i'malu. Kalian beramallah, karena fakullun setiap sesuatu muyassarun akan dipermudah lima khuliqalah atas penciptaannya. Begitu. Itu adalah motivasi dari Rasulullah agar kita semangat menjadi orang baik, menjadi orang agama Islam yang kafah. Begitu. Oke. Pak Amir. Pak Amir. Ya. Aku boleh minta waktu sebentar nggak? Ya, moderator ataupun timer dikasih waktu untuk closing statement juga ya, boleh ya. Oke, silakan, Ya, silakan. Jadi kawan-kawan di atas koma ya, Oke. Pak Amir
Ya, terima kasih buat room yang disediakan Bang Zuma, Ustadz Wafi dan kawan-kawan saya, Bro Malikio sama Pak John. Terima kasih buat waktu yang sudah diluangkan. Jadi juga buat kawan-kawan yang ada di live chat, kita jadikan diskusi lintas agama ini sama seperti petinju yang sedang bertinju di atas ring. Mereka bertinju adu jotos di atas ring, setelah itu Peluk-pelukan. selesai masalah di atas ring, tidak dibawa ke masalah pribadi. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita juga harus saling merangkul di dalam satu bangsa dan negara ya. Begitu ya Pak Amir ya. Harus. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Amir. Setuju, setuju. Ya, Mas John Timothy, Bro Malikil dan Bro Terserah, kalau Iya, ada kalimat iya. saya yang menyakiti hati dan Bang Zuma, kami Kami mohon minta maaf. Enggak Ya. bro, enggak dimaafkan. Tuh. Enggak dimaafkan. Sama-sama Pak Saya juga Amir. gini. Tapi akunku kok masih ini ya, masih utuh ini. Lupa ya kawan-kawan ngeband gitu ya. Enggak apa-apa lah. Ini pasti suruhan kalau Pak Amir. Saya curiga ini suruhan Pak Amir ini. Kalau di band kan biasanya ada penjelasan di sini, tapi nggak ada, ini gimana ini Her? Enggak, Ya udah, nggak tiga-tiganya apa-apa, itu masalah itu. di Kalau aku percaya kok, pemberitahuannya Pak Amir orangnya itu baik kok. ucarannya kebencian. Itu pemberitahuan Jelas baik ujaran kalau Pak kebencian. Amir itu. Baik. Enggak, saya menilai Pak John, ini pasti orang suruhan Pak Amir yang melakukan. Pak Amir yang menyuruh ini. Curiga saya gitu. Nanti tak, nanti tak cepret dari sini kamu nanti Herdi. Oke ya, kawan-kawan Oke, saya semua juga yang gitu di mau atas ngomong ya. juga saya. Terima kasih Ya, ya. Oke, Pak Amir, terima teman-teman. kasih. Bang Ya, Zuma, kami juga Bang minta Zuma, maaf dan Malam terima semua. kasih ya. Oke, saya juga Shalom. mengucapkan terima Tuhan Yesus kasih. berkati semuanya. Oke, bro. Semua Ya. datang ke Halo, bapak semua. kami dan kami mengucapkan Oke, terima kasih semuanya. Bung Herdi, Bang Juma, Bang Wafi, Oke, dan Bang. semua yang Oke, ada di sini. oke. Saya Oke, Pak Amir. Dinda Iya, Wafi, Bro. makasih ya Ada. Dinda. Assalamualaikum. hal-hal yang tidak mengenakan saya mohon maaf pada semua yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Ya, Ya, terima kasih Bang Pak Amir, ya. saya pamit duluan ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tumben Bang. Iya, monggo. Loh. Biasanya sampai Langsung nanti dia. beliau. Ini Bang Brewok mau naik. Ya, di sini kita ngobrol. Ini Bang siapa lagi yang Ini- mau naik? Bang Saya Aryak. agak bingung ini Pak Amir, soalnya sambil jaga anak ini. Waduh, maka. Tapi mantap pokoknya. Iya. Tadi ini tuh